Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila dari Universitas Terbuka UPBJ Jakarta dengan NIM 04902901. Di sini saya akan melaksanakan tugas 3 dari mata kuliah basis data ya. Tugas 3 yang telah diperintahkan yaitu lakukan praktikum yang meliputi kegiatan praktikum transaksi, dan yang kedua ada praktikum basis data terdistribusi. Nah, di sini saya sudah melihat petunjuk pelaksanaannya dalam e-learning dan BMP basis data ya. Nah, di sini kita buka aplikasi exam, lalu kita start pada Apache dan MySQL, lalu kita klik konfigurasi. Di sini saya sudah masuk ya ke dalam database sebelumnya. Pada tugas sebelumnya kita sudah membuat database, yaitu ada administrator, daftar admin, pasien daftar. Nah, di sini saya diperintahkan untuk melakukan transaksi pada basis data ini ya. Untuk pertama-tama kita bisa klik rutin pada basis data rumah sakit. Lalu kita membuat rutin atau transaksi pertama. Kita memberi nama transaksi 1. Nah, di sini kita drop saja. Nah, di sini kan ada beberapa perintah ya dalam MySQL. Yang pertama itu ada commit. Commit itu sebuah perintah ya, sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Jadi nanti saya akan memberikan contoh membuat store prosedurnya dengan sebuah perintah commit dan masukkan data pasien pada tabel. Nah, di sini saya akan melakukan perintah tanpa commit terlebih dahulu ya, sebagai perbedaan dengan menggunakan commit. Di sini saya akan melakukan perintah parameternya terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat ya perintahnya, perintah transaksi 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya untuk membuat cara misalnya perintah pada menu SQL itu. Perintah diawali dengan begin dan diakhiri dengan end. Kemudian bisa disimpan pada store prosedur transaksi 1 ini. Jadi store prosedur itu adalah objek rutin yang disimpan pada basis data MySQL dan dapat menggantikan sekumpulan perintah yang sering digunakan. Jadi intinya itu store prosedur ini merupakan kumpulan-kumpulan perintah yang terprogram dan siap dipanggil untuk melakukan perintah oleh aplikasi. Nah, di sini sudah selesai, kita akan klik go. Nah, rutin transaksi pertama sudah berhasil dibuat. Kita bisa melihatnya barusan yang kita buat itu pasien ya, tabel pasien. Nah, yang tadi saya inputkan itu pasien pada ID nomor 6. Namanya sudah benar yang tadi saya buat, Filma. Jenis kelamin sudah benar, pasien itu sudah benar. Nah, di sini kan tadi saya sudah menjelaskan tidak memakai commit terlebih dahulu ya, agar bisa melihat perbedaannya. Di sini sudah muncul pada layar ini, tetapi di tabel pasien pada basis data rumah sakit itu tidak muncul. Karena apa? Karena belum memakai commit. Jadi kan commit tadi sudah dijelaskan sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai ya dan dilaksanakan, lalu terjadi perubahan data. Nah, di sini saya akan melakukan store prosedur. Untuk kedua, memakai perintah commit, saya akan memberi nama transaksi 2. Lalu kita drop parameternya yang tadi saja ya, kita bisa copy, hanya menambahkan commit sebelum perintah end.
di sini kita hanya menambahkan perintah commit. Nah, perintah commit itu berada setelah select from patient atau sebelum end. Nah, seperti ini, jangan lupa. Lalu kita klik go. Nah, rutin transaksi 2 yang sudah berhasil buat, kita bisa melihatnya cara execute. Nah, di sini sudah jelas ya, ID pasien nomor 6 itu muncul pada layar. Namun kita jelas lagi transaksi pertama itu tanpa commit, sehingga hasilnya tidak akan masuk ke dalam tabel pasien ini. Nah, tadi kan kita sudah memakai commit pada transaksi 2, start prosedur transaksi 2. Setelah memakai commit dan kita bisa lihat atau kita bisa refresh ya kembali. Nah, tabel ID pasien 6 itu sudah muncul pada layar pada basis data tabel pasien. Untuk selanjutnya kita akan melakukan perintah rollback. Rollback itu digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Jadi hal tersebut itu berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Jadi perlu kita ingatkan kembali bahwa pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang dijalankan belum melakukan commit. Jadi perintah rollback itu dia akan berpengaruh jika perintah yang sedang dijalankan itu belum dilakukan commit. Misalnya kita buat prosedur kita memberi nama transaksi 3. Lalu kita masukkan perintahnya. Jadi di sini saya akan melakukan perubahan nama pasien menjadi Danar. Jadi saya akan melakukan perintah terlebih dahulu. Melakukan perubahan nama pasien menjadi ID pasiennya itu 6. Nah, ID pasien 6 itu berubah menjadi Danar. Dan nanti akan berubah. Nah, namun dengan adanya rollback ini, maka perubahan itu tidak terjadi dan setelah commit data ditampilkan. Jadi bisa dilihat Nah, di sini sudah berhasil kita buat transaksi ketiga. Kita akan melihat dengan klik execute. Nah, pada ID 6 ini dia tidak akan berubah karena telah dilakukan rollback. Jika ingin ada perubahan, maka transaksi 3 ini tidak memakai rollback. Jadi untuk lebih jelas terkait dengan perintah rollback, maka saya akan menjelaskan nanti di transaksi keempat. Jadi misalnya sini sudah terlihat ya, jadi transaksi 3 itu tadi kan saya sudah merubah ID pasien nomor 6 ini berubah menjadi nama Dana, tapi dia tidak berubah.
karena kita sedang melakukan perintah rollback. Kita juga bisa lihat pada tabel basis data rumah sakit, dia tidak berubah juga ya. Nah, untuk bisa melihat perbedaannya, saya akan membuat start prosedur transaksi 4. Jadi saya di sini akan melakukan perintah insert data baru pada tabel pasien nomor 6. Jadi pada ID pasien 6 itu dilakukan perubahan data dengan nama misal Septin. Saya akan membuat sebuah perintahnya terlebih dahulu. Jadi di sini kita bisa melihat. Nah, di sini saya membuat data baru. Bisa kita lihat ya. Di sini saya sudah membuat insert atau data baru ya. ID pasien nomor 7 dan nama unit. Lalu kita rollback, jadi dia tidak akan berubah Hanif ini, datanya tidak akan muncul. Lalu saya mengupdate pada ID nomor 6 dengan nama Septin. Lalu kita lakukan commit, kita go. Setelah itu kita execute. Kita bisa lihat di tampilan layar ini ya, ID 6 itu sudah terupdate, namanya menjadi Septin. Nah, namun pada data baru yang telah saya masukkan tadi itu tidak muncul karena kita sudah melakukan perintah rollback. Implementasinya seperti itu, kita dapat melihat tabel basis data pasien. Nah, sini sudah terupdate nama Septin pada ID pasien nomor 6. Nah, dapat kita lihat ya, tidak terjadi penambahan data karena kita sudah memakai rollback. Namun pada perintah update tadi terjadi perubahan data pada ID pasien nomor 6 menjadi nama Septin.
Untuk selanjutnya ada perintah checkpoint. Jadi saya akan menjelaskan checkpoint itu merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Jadi seperti yang telah kita pelajari sebelumnya bahwa perintah rollback itu membatalkan ya atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun sebuah transaksi yang berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback itu tidak harus dikembalikan ke kondisi awal. Akan tetapi kita bisa kembalikan posisi ke tempat checkpoint terakhir. Nah, misal di sini saya akan membuat dokumen transaksi 5. Nah, di sini saya akan menambahkan parameter data. Misalnya saya mempunyai 3 data. Sebelumnya saya sudah menyalin, saya akan mau copy. Dan saya akan menjelaskan. Nah, di sini saya mempunyai 3 data ya. Di sini saya mempunyai data baru dengan ID pasien 8, terus ID pasien 9, ini ID pasien 10. Nah, pada baris kelima ini bisa kita lihat ya, melakukan insert yang pertama dilakukan save point dengan nama point 1. Nah, kemudian kita insert yang ketiga. Nah, implementasinya seperti ini ya. Untuk insert yang kedua, saya memakai rollback. Rollback itu save point 1. Untuk yang ketiga, saya menginsert pasien 10 dengan implementasinya sebagai berikut ini. Nah, untuk menjalankan pemanggilan ini dengan cara call transaksi 5. Ini kita klik saja go. Sudah berhasil, kita bisa melihat datanya di atas dengan klik execute. Nah, di sini muncul ya 8 dan 10. Kenapa untuk yang nomor 9 itu tidak terjadi perubahannya? Karena saya sudah menginput perintah rollback. Nah, jadi data yang terbaca hanya ID pasien nomor 8 dan 10. Selanjutnya di tabel data rumah sakit basis data ini, nah, dia juga sama ya, tidak akan muncul. Jadi yang masuk ke dalam basis data hanya 2, yaitu ID pasien nomor 8 dan ID pasien nomor 10. Sedangkan ID pasien nomor 10 tidak masuk ke dalam basis data karena di rollback. Selanjutnya yaitu ada perintah trigger. Jadi trigger itu sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Jadi event ini dapat digunakan yaitu memasukkan insert, perubahan atau update, dan penghapusan atau delete. Event-event tersebut itu ditambahkan sebuah kata kunci pemicu yang di dalam trigger terdapat dalam 2 buah kunci, yaitu before dan after ya. Kita saja langsung mempraktikkan. Kita di sini akan menambahkan tabel obat dan transaksi obat. Jadi terlebih dahulu kita akan membuat tabelnya. Kita SQL-nya. Selanjutnya kita buat tabel obat.
Video tabel tersebut kita pilih go. Nah, setelah ini kita bisa lihat ya sudah ada penambahan transaksi obat dan obat. Untuk obat di sini, ID obat di sini adalah primary key ya. Jadi kita membuat indeksnya. ID obat kita add. Terus selanjutnya di transaksi kita membuat indeks pada ID pasien. Nah, setelah itu kita klik basis data kita, sudah muncul untuk tabel obat dan transaksi obat. Lalu kita pilih ke desainer, kita akan melihat, nah ini ya sudah muncul. Selanjutnya kita akan melakukan relasi dengan tabel yang telah ada, yaitu antara tabel pasien yang ini, lalu tabel transaksi yang tadi kita buat, dan tabel obat. Kita klik relationship ID pasien, kita pilih cascade pada on download and on update. Setelah itu ID obat di tabel transaksi obat. ID obat berarti kita kasih indeks. ID obat pada transaksi obat. Kita pilih cascade. Lalu kita save it. Selanjutnya kita mencoba perintah trigger. Ini akan fokus pada ketiga tabel, yaitu tabel pasien, tabel transaksi obat, dan tabel obat. Sebelum melanjutkan perintah selanjutnya, kita akan membuat terlebih dahulu tabel obat minimal 3 data. Saya akan membuat 3 data pada tabel obat. Jadi kita masuk ke triggers. Nah, di sini kita akan membuat sebuah perintah triggernya ya. Saya akan memberi nama triggernya itu tanggal jual.
Di sini kita pilih tabelnya transaksi obat, pilih after, dan masukkan perintah. Lalu kita pilih go. Nah, di sini sudah berhasil ya kita membuat trigger tanggal jual. Lalu kita bisa memilih obat. Lalu insert, kita akan masukkan 3 data obat ya. Misal di sini saya memberi ID obat 1, lalu kode obatnya 001, nama obatnya Amikasin, kita beri harga di 20.000, stoknya 100. Untuk yang kedua, ID obat dia 002, kita beri nomor obat amoxicillin, ini harga 15.100. Lalu kita pilih go. Nah, di sini sudah kita buat 2 tabel ya, 2 data. Kita akan melihat di obat, tabel obat. Nah, di sini sudah ada 2 data. Saya akan menambahkan 1 data lagi. Saya beri harga 100. Oke. Setelah terjadi penambahan data, kita bisa lihat. Nah, di sini inputan tidak benar ya. Sekarang kita bisa transaksi obat. Kita akan melakukan transaksinya. Saya sudah memasukkan 3 data ini. Setelah itu saya akan melakukan transaksi obat, melakukan trigger pada transaksi obat. Kita klik transaksi obat, lalu pilih insert, lalu kita akan memilih ID transaksinya 1, ID pasiennya, misal saya pilih Aris, lalu kita pilih ini yang 1, jumlahnya misal 10. Ya, harganya ini kita beri 0 saja. Kita klik go. Nah, setelah itu kita bisa melihat di transaksi obat. Nah, jumlahnya dia berkurang, sekarang menjadi 90. Karena tadi saya sudah melakukan transaksi obat dengan stok 10, jadi 100 dikurang 10 menjadi 90.
selanjutnya saya akan mencoba percobaan kedua. Seperti pengertian di pasiennya, saya akan memilih pasien ini obatnya yang 2, jumlahnya kita 20. Setelah itu kita bisa melihat di tabel obat. Nah, setelah data berhasil dimasukkan, maka saya sudah meriksa ya kembali tabel obat untuk beberapa yang saya sudah transaksikan. Pada amoxicillin dan amikacin dia secara otomatis berkurang jumlahnya sebanyak jumlah yang saya input yang tadi dibeli oleh pasien. Jadi kondisinya seperti ini, dia akan berkurang stoknya, dia akan otomatis. Saya ingin mencoba kembali percobaan ketiga. Lalu kita lihat kembali pada tabel obat. Nah, sini sudah berkurang ya 85 stoknya. Nah, jadi kondisi stok betadine itu awalnya berjumlah 100. Namun ada yang membeli obat jadi berkurang. Tadi saya menyebutnya 15. Bisa pasien membeli 15 obat. Jadi stoknya dia akan berkurang secara otomatis. Jadi kesimpulan dari trigger ini adalah sebagai pemicu jika ada perubahan pada baris sebuah tabel yang di basis data tadi. Jadi perubahan bisa di insert atau update atau delete seperti itu. Nah, sekian tugas 3 transaksi obat atau transaksi basis data ya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.